Akhir tahun selalu identik dengan cuaca buruk. Air pasang laut disertai gelombang tinggi menjadi ancaman serius bagi nelayan dan warga yang berlibur ke pantai. Belum lagi dengan potensi curah hujan yang lebat dan angin kencang juga patut diwaspadai oleh masyarakat yang hendak menikmati libur Nataru tahun ini. Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional memperingatkan bahwa tol hujan yang mulai terbentuk pada Selasa pagi, tanggal 27 Desember 2022, akan menyebabkan hujan ekstrim dan badai dahsyat di kawasan Jabodetabek dan khususnya Tangerang, Banten pada 28 Desember 2022. Artinya sistem yang ada di Samudra Hindia ini terhubung begitu ya dengan Selat Sunda dan juga ke Laut Jawa. Nah, masalahnya gitu, untuk selanjutnya badai ini akan masuk ke darat, merangsek ke darat gitu. Nah, inilah yang harus kita waspadai bersama. Karena titik sentral dari masuknya badai itu kemungkinan ada di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek begitu ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita waspadai karena ketika badai itu masuk ke darat begitu ya, maka dia akan memproduksi hujan ekstrim, angin kencang dan cuaca ekstrim lain begitu ya. Dan kita tidak tahu gitu siklus badai ini apakah termasuk yang pendek. Artinya kalau pendek dia akan cepat meluruh begitu. Tapi jika dia lebih dari 6 jam, maka dia termasuk yang badai yang long lasting. Kabar ini sontak menghebohkan masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabodetabek. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pun turut mengeluarkan analisisnya perihal cuaca ekstrim, di mana hasilnya tidak menunjukkan ada potensi badai yang terjadi hari ini. Namun, kembali lagi masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Di tengah cuaca ekstrim yang melanda Jabodetabek selama sepekan ke depan, Presiden Joko Widodo pun mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai instansi resmi di bidang cuaca. Pak, boleh nggak Pak soal mitigasi cuaca ekstrim, Pak? Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam menghadapi potensi cuaca buruk ialah sikap waspada pada bencana hidrometeorologi, menghindari aktivitas di tempat yang rawan, tidak berteduh di bawah pohon, dan tetap menjaga kebugaran tubuh. Tim Liputan, Jakarta. Pemirsa, baik BRIN maupun BMKG tentunya sama-sama memberikan sinyal bahwa wilayah Jakarta dan sekitarnya waspada potensi cuaca ekstrim selama periode libur Natal dan Tahun Baru ini. Ya, untuk itu tentunya diminta masyarakat agar tetap siaga dan tetap mewaspadai dampak dari cuaca ekstrim ini. Lantas, apa yang harus kita waspadai dalam cuaca ekstrim ini? Bagaimana tentunya Jakarta bersiap menghadapi bencana di periode libur Nataru ini? Kita akan membahas ya bersama dengan narasumber kami yang telah hadir di studio BTV Semanggi. Sudah bersama saya ada Pak Isnawa Aji, Kepala BPBD DKI Jakarta. Terima kasih Pak Aji telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak, siap. Dan bergabung melalui sambungan telekonferensi sudah ada Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Terima kasih Pak Guswanto. Selamat sore Lisa dan Pak Isnawa. Oke, saya mungkin ke Pak Guswanto dulu. Pak Guswanto, ini tadi ya dikatakan juga BMKG menyebut adanya potensi cuaca ekstrim di sebagian wilayah Indonesia selama 2 hari ke depan. Tapi boleh dijelaskan perihal hal ini Pak Guswanto sebelumnya? Baik, kami jelaskan sebenarnya BMKG itu sudah menyatakan itu sejak tanggal 21 ya pada waktu press release pertama kali. Itu disampaikan bahwa selama Nataru ini cuaca ekstrim akan masih berpotensi terjadi. Yang pertama adalah hujan lebat sampai ekstrim, itu yang pertama. Yang kedua adalah cuaca ekstrim terkait angin kencang, kemudian tinggi gelombang, dan yang keempat adalah cuaca ekstrim banjir pesisir atau ROB. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama yaitu tentang monsun Asia yang sudah saat ini ada, itu menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dan itu
ditambah juga dengan adanya fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Indonesia. Ini kita juga seruakan dingin Asia ya kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia. Dan yang terakhir adalah tentang masih aktifnya gelombang atmosfer ekuatorial ya seperti Rossby, Kelvin, dan MGO. Ini berpotensi penumbukan potensi awan hujan di wilayah Indonesia. Kira-kira itu cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi selama periode Nataru. Artinya bahwa tadi muson Asia dan juga fenomena lintas ekuator dan juga fenomena alam lainnya ini memberikan signifikan yang cukup besar, membuat atau menghasilkan cuaca ekstrim yang terjadi di akhir tahun ini, Pak Guswanto? Betul. Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu menghasilkan fenomena cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, kemudian angin kencang, tinggi gelombang, dan banjir rob karena ada ditambah juga karena ada bulan baru ya pasang air laut. Itu kira-kira. Baik, saya ke Pak Haji. Pak Haji, menanggapi tadi data dari BMKG, apa tanggapan Anda terkait dengan ini? Soalnya kita masuk liburan Nataru nih, di mana semua orang menuju tempat wisata. Iya Mbak, jadi memang apa yang disampaikan oleh BMKG, kita sudah mengantisipasi sejak November ya. Kami mengadakan apel kesiapsiagaan nasional berkaitan dengan potensi bencana hidrometeorologi. Kami ajak BMKG, Basarnas, BNPB, TNI, Polri untuk mengantisipasi itu. Nah, kaitan dengan tadi disampaikan oleh BMKG bahwa tentunya kita sudah memasuki masa yang cuaca cukup ekstrim. Diperkirakan sampai dengan Januari dan Februari sebagaimana rilis dari BMKG. Nah, tentunya kami Pemprov melakukan mitigasi bencana, siap-siap ya, artinya menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi. Dampaknya seperti begini, ada pohon tumbang, ada banjir, ada genangan, ada angin puting beliung misalnya, ataupun ada sebagian wilayah di selatan Jakarta maupun Jakarta Timur yang berpotensi longsor, terutama di daerah-daerah yang di bantaran kali dan sungai. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengantisipasi itu. Oke. Selain tadi sudah diantisipasi dari November dan baru hari ini, koreksi bila saya salah Pak Haji, BPBD kan DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk waspada potensi cuaca ekstrim ini. Betul. Ini bagaimana? Daerah mana sajakah yang memang berpotensi cuaca ekstrim ini dan seperti apa tentunya? Jadi begini, untuk DKI Jakarta kami memetakan ada 25 kelurahan dari 267 kelurahan yang memang rawan banjir. Ini kita analisis sejak 10 sampai 15 tahun yang lalu. Artinya daerah-daerah yang memang sering terkena banjir, rawan banjir. Kemudian kami juga memetakan tadi daerah-daerah yang rawan longsor. Ada daerah-daerah yang kontur perbukitan seperti daerah Pondok Labu, Cinere, ya, dekat Depok dan lain-lainnya. Kemudian ada daerah-daerah yang tadi antisipasi rob ya di utara Jakarta, di pesisir Jakarta seperti daerah Pademangan, daerah Penjaringan, sebagian kecil juga daerah Kalideres Jakarta Barat. Artinya potensi-potensi ini harus tetap kita waspadai bersama dengan tidak hanya BPBD, ada dari Dinas SDA, ada dari Satpol PP, Dinas Damkar, Sosial dan lain-lain. Ini peringatan dininya berbentuk seperti apa sih Pak selain dari media sosial? Kita tiap hari mengingatkan juga tadi di sosial media. Kami punya website ya kan, dan kami juga punya jalur komunikasi dengan para wali kota, dengan para camat lurah. Nanti para lurah juga akan menginformasikan kepada RT RW, ada organisasi FKDM, LMK, PKK, Karang Taruna dan lain. Artinya semuanya diikutsertakan dalam memonitor, mengantisipasi wilayah. Oke, sebelum saya masuk tadi Anda katakan ada 25 kelurahan yang memang sudah di mapping dan bagaimana tentunya mengatasi atau mitigasi terkait dengan bencana ini. Mungkin saya balik lagi ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, tadi kalau dilihat dari perkiraan cuaca ekstrim yang terjadi di pekan atau di periode libur Nataru ini dari data BMKG sendiri, benarkah bahwa ini akan semakin besar di akhir tahun ini, baru kemudian agak sedikit melandai memasuki tahun depan, atau seperti apa sebenarnya? Baik.
kalau melihat dinamika atmosfernya saat ini kan 4 fenomena itu yang muncul, sehingga aliran yang terkena adalah pertama dia mengalir dari Selat Tibet, kemudian menuju Selat Karimata masuk ke Indonesia. Kemudian di sekitar Bangka Belitung dia belok ke timur, sejajar dengan Laut Jawa. Kemudian di sana dia berbelok, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Jadi yang terdampak adalah wilayah-wilayah di sekitar itu. Misalkan kita lihat Aceh itu terdampak. Kemudian kita lihat juga saat ini wilayah bagian selatan Pulau Sumatera, Jawa hampir seluruhan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagian di Papua. Nah, fenomena ini apabila 4 faktor yang disebutkan tadi masih bekerja dengan baik, maka ini masih konsisten. Ya, dia akan berubah kalau fenomenanya sudah berubah atau salah satu faktornya penting. Misalkan monsunnya udah berkurang, tidak aktif lagi, maka itu akan mengurangi intensitasnya. Jadi sangat tergantung dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya cuaca ekstrim tadi. Pak Guswanto, ini akan menjadi siklus badai yang pendek atau tadi yang ditakuti adalah ketika ini menjadi long lasting? Ya, kami biasanya kalau menyebutkan badai, biasanya siklon tropis itu tumbuh di laut. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ada perbedaan, dia menyampaikan bahwa badai itu akan masuk ke daratan. Biasanya kalau kita melihat badai, di dalam terminologi meteorologi, itu adalah siklon tropis ya. Di mana siklon tropis itu adalah semacam hujan dengan disertai badai tropis, itu ada wilayah yang cukup luas, 100 sampai 150 km. Dan ini biasanya terbentuknya di laut. Setelah itu membuat low pressure area, kemudian berkembang menjadi bibit siklon, baru menjadi siklon tropis seperti Seroja yang lalu. Ya. Dan kalau itu terjadi sudah menyentuh daratan, biasanya badai tropis itu punah. Kalau badai itu menyentuh daratan, memang dia cukup dahsyat dampaknya, tapi dia punah. Tetapi yang ada fenomena yang ditemukan saat ini oleh kita di BMKG, itu adalah fenomena hujan ekstrim, angin kencang, kemudian tinggi gelombang, dan banjir pesisir. Jadi tidak ditemukan adanya siklon tropis. Siklon tropis saat ini baru dilihat adalah bibit siklon tropis 95W yang ada di sekitar Laut Filipina. Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi ada sedikit perbedaan lah. Kita lihat tadi terkait dengan siklon ya Pak Guswanto, dan juga tadi dari apa perkiraan dari BMKG sendiri, memang daerah mana sih yang memang berpotensi paling besar untuk cuaca ekstrim ini? Daerah Indonesia bagian mana? Baik, kalau kita melihat perakiraan cuaca berbasis dampak ya, yang sangat berdampak itu status siaga itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Ini untuk periode 28 sampai 29. Sedangkan periode 29 sampai 30 itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Seperti itu. Nah, ini DKI masuk nih Pak Haji di 29 atas ya, 30. Artinya juga harus waspada terkait dengan hal ini. Tapi kita akan bahasnya bagaimana tentunya kesiapan dan apakah juga dari BPBD DKI Jakarta telah memapping daerah-daerah mana saja di Jakarta yang memang berpotensi terkait dengan cuaca ekstrim ini. Kita akan membahasnya nanti Pak Haji dan juga Pak Guswanto. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Berita 1 Sore.
Kembali bersama kami dalam Berita Satu Sore dan saya masih bersama dengan Pak Isnawa Aji, Kepala BPBD DKI Jakarta, dan juga Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Saya ke Pak Aji tadi terkait dengan mapping yang dilakukan BPBD, apalagi DKI masuk di sini untuk 2930. Mappingnya seperti apa? Daerah-daerah mana sajakah yang memang sudah dilihat di sini yang memang rawan banjir seperti itu? Ya begini, untuk tadi kelurahan rawan banjir ada 25 kelurahan, Mbak, dari 267 kelurahan. Misalnya di Jakarta Barat itu ada 3, sekitar daerah Kembangan, ya kan, kemudian daerah Semanan, Kalideres dan lain-lain. Kemudian di Jakarta Selatan ada 9 kelurahan, di antaranya seperti Petogogan, Cipulir, kemudian Rawajati gitu, Mbak. Kemudian di Jakarta Timur ada daerah-daerah seperti Cipayung, Pasar Rebo, dan di Jakarta Utara Rorotan misalnya dan lain, termasuk juga sedikit di Jakarta Pusat. Tapi artinya kita harus mewaspadai di semua titik, ya, karena bisa saja potensi bencana hidrometeorologi kan tidak hanya banjir, bisa saja ada pohon tumbang, bisa saja terjadi angin puting beliung. Pernah di Jakarta Pusat Minggu sore kondisi nyaman-nyaman tiba-tiba terjadi puting beliung, sehingga pernah juga di daerah Pancoran dalam waktu 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 ada 60 pohon tumbang hanya di daerah Pancoran, ada di Kelurahan Kalibata, Rawajati dan lain. Artinya kita harus terus mewaspadai kemungkinan dampak dari cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Oke. Dengan tadi apa mungkin untuk daerah-daerah rawan banjir, adakah mungkin sarana dan prasarana yang memang disiapkan khusus untuk daerah-daerah ini, Pak Haji? Sejak November, sebenarnya dari tahun-tahun lalu juga kita sudah dropping namanya perahu-perahu karet, ya, kemudian ada pelampung, ada tali tambang, ada senter, tenda, velvet dan lain. Artinya kita mendekatkan ke lokasi. Kita tidak mau apabila kejadian banjir harus berkoordinasi dengan kantor BPBD. Mungkin terkendala dengan akses yang sulit ditembus dan lain-lain. Jadi kami mendekatkan diri kepada lokasi-lokasi memang rawan banjir di DKI Jakarta, sehingga akselerasi para lurah dibantu oleh warga masyarakat, ya, FKDM dan lain-lain cepat untuk melakukan percepatan penanganan kepada korban banjir misalnya. Nah, terkait dengan korban banjir, Pak Haji, ini tentunya adakah memang koordinasi atau mungkin kerjasama yang dilakukan juga oleh BPBD sendiri untuk tentunya bisa dikatakan menekan jumlah korban jiwa atau apa yang dilakukan dalam hal ini? Ya, kami kan berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, ada PMI, ada Pramuka dan lain, artinya dengan seluruh komunitas-komunitas yang ada. Nah, yang kita lakukan BPBD misalnya kita sudah memapping ada titik-titik pengungsian di setiap RW yang mungkin bisa saja tidak terpakai, ya, tidak digunakan, tetapi kami sudah punya titiknya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan para lurah, RT, RW dan masyarakat. Misal sebagai contoh gini, apabila Katulampa siaga 2 atau 1, 5-7 jam pasti ada daerah-daerah tadi seperti Kalibata, Rawajati, Kebonbaru itu pasti akan terdampak berkaitan dengan meningkatnya debit air Ciliwung. Nah, di 5-7 jam itu BPBD dibantu para lurah, RT, RW, Tagana dan lain-lain, kita menginformasikan warga masyarakat, Bapak Ibu akan ada peningkatan debit air, tolong siap-siap untuk mengungsi ke titik-titik pengungsian, tolong barang-barang berharga, surat-surat berharga diamankan, kira-kira gitu. Jadi tugas-tugas kita adalah mengingatkan warga masyarakat. Ini katanya, Pak, kalau saya baca bahwa ada 4 strategi yang memang disiapkan oleh BPBD terkait dengan cuaca ekstrim DKI Jakarta. Boleh dikasih bocoran terkait strategi ini? Ya, pasti tadi berkaitan dengan penanganan kewilayahan, Mbak, ya. Kita koordinasi dengan para wali kota, Pak Bupati Pulau Seribu dan lain-lain. Yang kedua, kita bekerja sama dengan pentahelix. Istilahnya nih dengan para kolaborasi. Ada dunia usaha, ada dunia pendidikan, ada media massa, unsur TNI, Polri dan lain-lain. Nah, salah satunya juga yang kemarin juga disampaikan Bapak PJ Gub dan Kepala BNPB, kami disupport oleh BRIN, disupport oleh BMKG, disupport oleh BPBD, BNPB dan lain-lain. Kita akan melakukan misalnya teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Skuadron 2 Halim TNI AU. Saat ini sedang dilakukan TMC di kawasan Jawa Barat. Nah, tentunya kami mengantisipasi, tadi saya juga sudah berkoordinasi lapor dengan Pak PJ Gubernur. Tentunya kita mengantisipasi malam tahun baru, apalagi tanggal 29-30 diprediksi katanya kan cuacanya cukup ekstrim. Tentunya kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan akan disupport oleh mereka. Kita akan
melakukan teknologi modifikasi cuaca di Jakarta. Oke, nah tapi ampuhkah sebenarnya teknologi modifikasi cuaca ini untuk menggeser apa ya bisa dikatakan siklus ini, Pak Guswanto, seberapa besar sih kalau dilihat dari memang kondisi saat ini masih bisa untuk terkait dengan modifikasi cuaca ampuh dalam hal ini? Untuk kondisi saat ini yang kita lihat sebenarnya kan teknologi modifikasi cuaca itu mempercepat atau meredistribusi ulang curah hujan yang kemungkinan terjadi. Kalau kita lihat ada dua hal yang perlu diperhatikan. Targetnya atau tujuan daripada TMC itu apakah membuat tidak hujan sama sekali atau mengurangi intensitasnya. Kalau memang tidak membuat tidak hujan sama sekali, ini cukup berat. Ya, artinya kalau wilayah yang luas itu cukup berat. Tapi kalau mengurangi intensitas ini memungkinkan. Dan ini pernah dilakukan di DKI kalau tidak salah pada waktu itu 2012 ya kalau nggak salah. Itu pernah melakukan TMC di Selat Sunda. Karena sudah 2-3 hari DKI itu tetap banjirnya tidak surut. Sehingga kalau kita lihat dari penggunaan teknologi modifikasi cuaca itu sendiri, ada efektifnya, ada yang sampai 15%, ada yang 25%, ada yang 30%, bahkan ada yang 5%. Semuanya sangat tergantung daripada kondisi cuaca yang saat itu sedang disiding pada waktu itu. Karena kan kita mengatur bagaimana alam itu bisa kompromi dengan kita. Atau hujan jatuh di wilayah ini atau setelah lewat wilayah ini baru dijatuhkan. Namun tetap aja hujan itu tetap jatuh walaupun di wilayah yang lain. Itu kira-kira Alex. Pak Guswanto, tadi kalau kita lihat tadi BPBD juga melakukan koordinasi di sini. Bagaimana dengan BMKG sendiri? Ini kan adakah memang terkait dengan koordinasi atau mungkin berbagi hasil penelitian atau informasi untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat? Mungkin seperti itu. Adakah hal ini yang dilakukan juga, Pak Guswanto? Untuk BMKG selama ini selalu open, Mbak. Jadi kepada lembaga siapapun kita dukung, seperti pelaksanaan G20, kemudian untuk pelaksanaan kebakaran hutan dan lahan, itu selalu BMKG terlibat di dalam TMC. Dan ini kita tidak bisa melakukan sendiri. Pasti yang biasa kita lakukan adalah BNPB sebagai penyandang dananya karena on-call budget ya, itu dana darurat. Kemudian yang kedua itu biasanya BPBD atau Pemda daerah yang terlibat atau stakeholder yang wilayahnya akan disiding. Yang ketiga BRIN sebagai pelaksana karena itu merupakan tusi dari lab TMC di BRIN. BMKG mensuplai daripada informasi cuacanya, dan yang ketiga yang selanjutnya adalah TNI AU sebagai personil untuk pesawatnya. Biasanya seperti itu. Dan kita selalu terbuka. Saat ini ada posko TMC untuk Nataru, pengamanan jalur darat Nataru yang dilakukan tanggal 25 sampai nanti tanggal 3. Itu berposko di Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini juga ada tim dari BRIN, dari TNI AU, BMKG, bahkan ada dari BNPB yang ada di sana. Itu begitu. Pak Haji dan Pak Guswanto, ini kalau kita saat ini di studio mendengarkan sudah mulai hujan ya. Nah, apakah dan sempat kita lihat bahwa tadi juga ada angin yang kalau apakah ini memang terbilang angin yang memang cukup kencang, tapi kalau dilihat dari yang informasi sebelumnya yang kami dapat bahwa akan terjadi hujan lebat dan angin kencang, tapi nampaknya ini masih belum terlalu kencang. Apakah ini memang hasil dari modifikasi cuaca juga yang dilakukan hari ini sehingga tidak terlalu ekstrim atau seperti apa, Pak Guswanto? Baik, kalau tentang hasil modifikasi cuaca saat ini itu tim modifikasi cuaca ada melakukan 3 sorti. Jadi untuk mengamankan Cipunegara kilometer 151 dan kilometer 136. Saat ini posisi 3 lokasi itu posisinya aman. Kemudian yang dilakukan adalah dia kalau tidak salah ada sorti yang ke Selat Sunda. Jadi hanya sekali. Karena apa?
saat ini juga sudah 17.38 ya, sudah malam. Jadi kelemahan daripada untuk TMC ini tidak bisa melakukan TMC di malam hari. Ini yang menjadi kelemahannya yang perlu di. Kemudian kalau dilihat curah hujannya, sebenarnya curah hujan yang disampaikan oleh BMKG sedang ataupun lebat, sedang itu 20 sampai 50 mm dalam satu hari. Nah, dalam satu hari kalau sebagai contoh di sini saya lihat berdasarkan AWS yang ada, itu di Cibinong itu tadi pagi jam 6 hujan, kemudian jam 7 sampai jam 12 juga hujan, dan terakhir jam 17. Seperti juga di Pasir Jaya, mulai hujan jam 9, tapi hujan ringan. Nah, kemudian ada juga di Tenjo, ya itu juga sama, hujannya pada sekitar siang jam 11 sampai jam 2. Nah, kalau kita melihat hasilnya TMC atau tidak, kita lihat seeding pad-nya, seeding pad daripada pesawatnya itu. Maka akan kelihatan di sana. Biasanya kalau melindungi Jakarta, seedingnya pasti sebelum masuk ke wilayah daratan Jakarta. Artinya bisa dijatuhkan di Laut Jawa ataupun di Selat Sunda. Ini tergantung pembentukan awannya ada di mana. Kalau pembentukan awannya ada di utara, dan anginnya dari barat ke timur, berarti dijatuhkannya sebelum masuk wilayah Jakarta. Artinya di Laut Jawa dijatuhkan atau Selat Sunda. Kira-kira itu. Fanto, kalau tadi Anda katakan bahwa tadi di siang juga Jakarta sudah diguyur hujan sedang. Nah, ini karena memasuki sore menuju malam, daerah-daerah mana sajakah yang memang masih akan diguyur hujan sedang maupun lebat, Pak? Baik. Kalau kita lihat berdasarkan dari data yang dimiliki BMKG untuk running model setiap jam ya, ini ada kelihatan seperti kita lihat di sini ada di Jakarta Pusat, ada kemudian di Jakarta Utara, kemudian ada juga Jakarta Selatan, dan ada juga yang di wilayah selatan daripada Jabodetabek. Jadi memang hujannya dia tidak sekaligus, misalkan 100 mm jatuh dalam 1 jam tidak. Jadi jatuh dulu 10, biar barangkali jatuh lagi 8, berhenti, jatuh lagi, tergantung daripada seberapa kuat atau seberapa besar faktor konvektif yang ada di udara dan seberapa tebal pembentukan tinggi dasar awannya terhadap faktor freezing levelnya. Kira-kira seperti itu, Eli. Dari Anda, Pak Guswanto, imbauan kepada masyarakat terkait dengan perihal atau mungkin Jakarta waspada bencana ini atau cuaca ekstrim ini. Baik, imbauan dari BMKG yaitu yang pertama, masyarakat harus mulai membiasakan diri untuk sadar cuaca dan iklim, khususnya cuaca ekstrim dan iklim ekstrim, dengan mengecek apakah mereka tinggal atau sedang berada di wilayah yang rentan terhadap bencana. Selanjutnya dari itu, maka masyarakat menggabungkan pengetahuan dia akan lingkungan di sekitarnya, gabungkan dengan informasi cuaca. Maka gabungan dari dua itulah adalah mitigasi yang sesungguhnya. Yang kedua, masyarakat dapat memahami secara alamiah potensi hujan di wilayah Indonesia meningkat dari bulan Desember hingga Maret ya. Kita sudah ada dulu. Misalkan kalau ber itu pasti hujannya lebat. Januari itu hujan sehari-hari. Itu ada istilah-istilah lama yang kita gunakan, dan ini harus kita tetap gunakan, artinya sebagai informasi yang kearifan lokal. Dan ini di periode ini masyarakat juga terus siaga ya di Desember, Januari, Februari. Kemudian yang ketiga, agar tetap tenang jika mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian angin kencang, ataupun tadi disampaikan Pak Isnawa terjadi puting beliung ya. Lakukan upaya penyelamatan mandiri, itu yang pertama. Jika mampu, lakukan penyelamatan mandiri dulu. Namun jika tidak, agar berkomunikasi dengan berkoordinasi instansi kebencanaan seperti Pak Isnawa, BPBD, Basarnas, Polri, TNI, relawan, dan sebagainya. Sehingga
mengetahui cara evakuasi yang aman. Dan yang terakhir, ketika tidak dalam kondisi darurat, masyarakat dapat mengikuti program pemahaman bencana hidrometeorologi yang disediakan BMKG seperti sekolah lapang cuaca, sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa. Itu yang harus baik melalui media sosial ataupun dapat mengikuti program-program seperti Desa Tangguh Bencana yang dibuat oleh BNPB, BPBD. Dan yang terakhir ini, masyarakat harus terus melakukan upaya menjaga dan merawat lingkungan. Karena rusaknya kondisi lingkungan, maka akan meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Kira-kira itu, Elisa. Gus Wanto, saya ke Pak Isnawaji. Pak tadi katakan bahwa koordinasi dilakukan, bahkan Anda menyiapkan beberapa personel juga di posko-posko ini untuk mempercepat koordinasi. Koreksi bila saya salah, Pak Haji. Tapi melihat tadi apa yang memang disiapkan juga oleh BPBD DKI Jakarta dalam hal ini untuk Jakarta siap dalam waspada bencana ataupun waspada cuaca ekstrim ini. Kalau tadi Pak Gus sudah menyampaikan ya apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Kalau kami di Pemprov DKI Jakarta, kami punya kanal-kanal pengaduan. Salah satunya adalah di BPBD ada layanan Jakarta Siaga 112. Jadi 112 ini seperti kayak 911 lah kalau di luar negeri. Jadi warga masyarakat apabila menemukan peristiwa permasalahan di lingkungan seperti kebakaran, banjir, mungkin ada pohon tumbang, tanah longsor, termasuk juga kedaruratan medis dan lain-lain, silakan hubungin kami di 112, itu layanan 24 jam dan bebas pulsa. Jadi nanti tim kami akan mengkoordinasikan dengan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk merespon pengaduan masyarakat tersebut. Terakhir, imbauan untuk warga Jakarta, karena hujan sudah mulai turun nih. Untuk warga Jakarta begini, kita harus mengenali bahayanya dan mengurangi resikonya. Jadi kalau sekiranya Jakarta mengalami cuaca yang ekstrim, tadi seperti disampaikan oleh Pak Gus ya tentunya warga masyarakat, saran saya juga dihimbau oleh Bapak Gubernur, kurangi aktivitas di luar rumah. Karena dikhawatirkan di luar rumah itu ada potensi-potensi bahaya yang mungkin bisa terjadi. Beberapa hari yang lalu kami dengan tim SAR Jakarta harus mencari anak yang tenggelam di Kali Ciliwung misalnya. Ini karena anak tersebut bermain-main di bantaran kali sungai. Nah ini tentunya kita harus mengulangi resiko-resiko tersebut, termasuk ada pohon tumbang, banjir, genangan dan kemacetan. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, kita harus tetap siaga, tetap harus waspada. Tadi mengutip kata Pak Gus bahwa kita harus sadar cuaca dan mengerti betul di mana kita berada di situ ya. Tetap jaga bumi kita agar bisa dibawa bahwa cuaca ini masih tetap aman seperti itu ya, jauh dari cuaca-cuaca ekstrim. Terima kasih Pak Isnawaji, terima kasih Pak Gus Wanto telah bergabung bersama kami dan pemirsa demikian perbincangan kita dalam Dialog Berita 1 sore kali ini.